sesuai dengan yang kesepakatan bersama itu prinsip-prinsip kemurtatan di dalam gereja Katolik. Maksudnya apa saja yang membuat orang bisa disebut berdosa apostasi. Apostasi itu artinya meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dalam lema gereja Katolik, dalam istilah dalam gereja Katolik itu ada yang dinamakan heresi, skisma, dan apostasi. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya pakai bidat, skisma, dan murtad, kemurtatan. Ya. Heresi, skisma, dan apostasi. Bidat, skisma, dan murtad. Oke. Jadi heresi, skisma, dan apostasi ini bagi kita orang modern terasa sangat kuno ya. Seperti kata-kata kuno, seperti kedengaran kuno yang dibaca dalam teks sejarah gereja. Tapi sebenarnya heresi, skisma, dan apostasi itu ada di sekitar kita. Orang bisa saja berdosa, merangkul skisma, merangkul heresi atau bahkan murtad karena satu dan dua alasan. Tapi kita akan pada malam hari ini kita lihat bagaimana apa itu kemurtatan dan bagaimana gereja menghadapinya. Ya. Yang pertama mari kita lihat definisinya. Katekismus Gereja Katolik ini mendefinisikan ketiga dosa terhadap iman ini dengan cara seperti ini. Dalam nomor 2089 itu ada ketiga hal ini disebut incredulity atau ketidakpercayaan, yakni pengabaian terhadap kebenaran yang diwahyukan atau penolakan yang disengaja untuk menyetujui kebenaran itu. Nah, ini terdiri dari bidat atau heresi, yakni penyangkalan keras kepala pasca pembaptisan terhadap beberapa kebenaran yang harus dipercayai dengan iman yang ilahi dan Katolik. Atau itu juga merupakan keraguan keras kepala mengenai iman, mengenai beberapa kebenaran. Heresi ini dari bahasa Yunani hairesis, artinya memilih. Dia memilih, lalu keras kepala menolak yang lainnya. Yang berikutnya adalah kemurtatan atau apostasi, yaitu penolakan total terhadap iman Kristen. Penolakan total. Dan yang berikutnya adalah skisma atau penolakan untuk tunduk kepada Paus Roma atau persekutuan dengan anggota gereja yang tunduk kepadanya. Ini juga sesuai dengan kitab hukum kanonik, Kanon 751. Nah, teologi moral gereja selalu membedakan antara dosa objektif atau yang material dengan dosa formal. Ada dosa material dan dosa formal. Orang yang percaya sesuatu yang bertentangan dengan iman Katolik secara material adalah seorang bidat atau heretik. Mereka memiliki masalah bidat, kesalahan teologis. Jadi, sebelum Konsili Vatikan kedua, cukup umum untuk berbicara tentang orang-orang Kristen non-Katolik sebagai bidat dan heretik. Karena banyak dari doktrin mereka secara objektif bertentangan dengan ajaran Katolik. Nah, perbedaan teologis ini tetap benar meskipun sesuai dengan amalan pastoral dari Konsili Vatikan kedua, sampai hari ini kita menggunakan istilah heretik hanya untuk menggambarkan mereka yang dengan sukarela menerima apa yang mereka ketahui bertentangan dengan kebenaran yang diwahyukan. Ya, orang-orang seperti itu secara formal, artinya dalam hati nurani mereka di hadapan Allah bersalah karena heresi, karena bidat. Ya, dengan demikian orang yang secara objektif berada dalam bidat tidak secara formal bersalah atas bidat. Jadi secara objektif dia berada dalam bidat, heresi, tapi secara formal tidak bersalah, tidak berdosa. Dengan kondisi syaratnya jika ketidaktahuan mereka tentang kebenaran adalah karena pendidikan mereka dalam tradisi agama tertentu yang mereka bahkan mungkin sangat setia dengan tradisi itu tanpa tahu ya. Lalu yang kedua, mereka tidak bertanggung jawab secara moral atas ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Nah, ini adalah prinsip ketidaktahuan yang tak terkalahkan atau istilahnya invincible ignorance, yang selalu diakui oleh teolog Katolik sebagai alasan, bisa menjadi excuse di hadapan Tuhan bahwa dia tidak berada dalam gereja Katolik, tidak percaya ajaran Katolik, tapi dia masih bisa diselamatkan, can be saved. Ini dari prinsip ketidaktahuan yang tidak terkalahkan. Beda kalau orang tahu tapi tidak mau masuk
dalam gereja Katolik. Nah, hal yang sama berlaku untuk kemurtadan atau apostasi. Orang yang meninggalkan bukan hanya gereja Katolik, tetapi meninggalkan Kristus sendiri secara material adalah seorang murtadinnya. Dia secara resmi murtad melalui penolakan iman Kristen yang disengaja, dan karena itu bersalah. Ini benar-benar dia keluar, secara tahu dan mau keluar meninggalkan gereja. Akhirnya, orang yang menolak tunduk kepada Paus Roma yang didefinisikan Konsili Vatikan pertama sebagai memiliki keutamaan otoritas universal atas seluruh gereja, setidaknya adalah seorang skismatis material. Dengan demikian, adalah umum di masa lalu untuk berbicara tentang gereja-gereja ortodoks skismatis yang memutuskan hubungan dengan Roma pada tahun 1054. Dan seperti halnya heresi, kita tidak lagi menganggap kesalahan moral dari mereka yang menjadi anggota gereja-gereja dalam skisma dari Roma, dan dengan demikian tidak lagi menyebut mereka sebagai skismatis. Artinya pada saat terpisah, mereka itu terpisah karena skismatik, sesudah terpisah itu bukan urusan gereja lagi. Lalu yang berikut kita tiba pada satu kata yang sering digunakan juga sehubungan dengan murtad, heresi, dan skisma, yaitu ekskomunikasi. Ketika menyangkut umat Katolik yang secara resmi berdosa atas heresi, bersalah atas heresi, kemurtadan atau skisma, gereja menerapkan hukuman ekskomunikasi. Kitab Hukum Kanonik 1983 mengulangi sanksi-sanksi dari Kitab Hukum 1917 sebelumnya dengan menyatakan seperti ini. Dalam Kanon 1364, yang pertama, dengan memperhatikan Kanon 194 bagian 1 dan 2, seorang murtad dari iman, seorang bidat atau skismatis menimbulkan ekskomunikasi otomatis. Atau istilah hukumnya late sentitiae. Dan jika seorang klerikus, imam, dia juga dapat dihukum dengan hukuman yang disebutkan dalam, ada satu kanon tertentu lagi, 1336 bagian 1 nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau skismatik ini adalah seorang klerus, hukumannya ada hukuman tambahan. Jika kekacauan jangka panjang atau keseriusan skandal menjaminnya, hukuman lain dapat ditambahkan, termasuk pemecatan dari status klerikal. Kanon ini mengatakan bahwa sekali seseorang dengan sukarela menolak Kristus, memeluk bidat, mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan iman ilahi dan Katolik, atau menolak tunduk kepada Paus Roma, atau persekutuan dengan anggota gereja yang tunduk kepadanya, berdasarkan hukum itu sendiri, mereka secara otomatis dikucilkan. Tidak ada tindakan gerejawi yang diperlukan, dan tidak perlu ada pemberitahuan publik. Otomatis terkucil, late sentitiae. Namun, untuk bisa menimbulkan ekskomunikasi late sentitiae ini, seseorang harus memenuhi persyaratan umum untuk kesalahan kanonik yang ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik ini. Misalnya seseorang yang belum, istilahnya diligent, belum secara teratur, masih dengan hati-hati menimbang masalah yang dia mau keluar atau tidak keluar, dia masih jadi belum terlibat dalam tindakan itu, mereka tidak dihukum. Kemudian dalam Kanon 1321, tidak seorang pun dihukum kecuali pelanggaran eksternal terhadap hukum atau ajaran yang dilakukan oleh orang tersebut secara serius dapat diperhitungkan kepada orang tersebut dengan alasan kedengkian atau kesalahan. Dan seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum atau ajaran terikat oleh hukum yang dinyatakan dalam hukum atau ajaran itu, kecuali hukum atau ajaran menentukan sebaliknya, seseorang yang telah melanggar hukum itu atau ajaran itu karena kurangnya ketekunan yang diperlukan, tidak dihukum. Bahasa hukumnya terlalu rigoristis. Kecuali jika terbukti sebaliknya, imputabilitas diasumsikan setiap kali terjadi pelanggaran eksternal. Seseorang yang tidak memiliki penggunaan akal yang tepat juga tidak dapat dihukum. Jadi dalam Kanon 1322, orang yang biasanya tidak menggunakan akal, habitually don't use akal sehat, reason, dianggap tidak mampu melakukan pelanggaran, bahkan jika mereka telah melanggar hukum atau ajaran dalam keadaan sementara kelihatan waras. Kanon berikut melengkapi daftar kondisi yang dapat mencegah penerapan ekskomunikasi dan sanksi gerejawi lainnya. Di Kanon 1323, berikut ini tidak dikenakan hukuman ketika mereka telah melanggar hukum atau aturan. Seseorang yang belum menyelesaikan usia 16 tahun, belum genap 16 tahun, seseorang yang tanpa kesalahan apapun tidak menyadari melanggar hukum atau ajaran,
namun ketidaksengajaan dan kesalahan setara dengan ketidaktahuan. Dan seseorang yang bertindak karena kekuatan fisik atau berdasarkan kecelakaan belaka yang tidak dapat diduga atau dicegah ketika bisa diramalkan atau diduga. Dan seseorang yang bertindak karena ketakutan besar, bahkan jika hanya relatif serius, atau karena kebutuhan atau karena ketidaknyamanan serius, kecuali tindakan itu secara intrinsik jahat atau hampir membahayakan jiwa. Dan seseorang yang demi pembelaan diri yang sah atau pembelaan orang lain bertindak melawan agresor yang tidak adil dengan moderasi yang semestinya, seseorang yang tidak memiliki penggunaan akal, seseorang yang tanpa kesalahan merasa bahwa dalam keadaan kanon tertentu telah diverifikasi. Nah, ini artinya syarat-syarat yang diperlukan untuk seseorang diberlakukan hukum ekskomunikasi. Sebab jika seseorang telah menganut bidat, skisma atau heresi, dia dengan sendirinya late sentitie. Tapi ada syarat-syarat tertentu di mana hukuman itu tidak ditetapkan. Hukuman ekskomunikasi ini disertai dengan larangan menerima sakramen, sementara tidak dibebaskan dari kewajiban seperti misa hari Minggu dan hari-hari raya, hari suci Paskah dan seterusnya. Untuk diperdamaikan dengan gereja, seseorang yang telah diekskomunikasi, bahkan jika fakta itu diketahui oleh orang itu sendiri, pertama-tama harus dicabut ekskomunikasinya dengan pengecualian kejahatan-kejahatan tertentu yang hanya khusus untuk tahta suci. Setiap uskup memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman ekskomunikasi. Namun, uskup biasanya mendelegasikan kemampuan ini kepada para imamnya atau setidaknya kepada bapak pengakuan tertentu, biasanya di katedral. Jadi, dengan mengaku dosa, seseorang biasanya dapat dicabut hukumannya. Jika bantuan kepada otoritas yang lebih tinggi diperlukan, bapak pengakuan akan mengatakannya dan mengundang orang tersebut untuk kembali pada lain waktu. Kemudian akan mendapatkan pengampunan hukuman dari uskup dan mengkomunikasikannya kepada peniten. Orang tersebut kemudian bebas untuk membuat pengakuan dosa yang baik dan sepenuhnya berdamai dengan Kristus dan gereja. Nah, yang paling penting sekarang adalah dengan adanya skisma, heresi, dan apostasi itu sebenarnya kelihatan jelas ya. Orang menolak gereja atau menolak ajaran gereja, menolak Kristus, keluar dari gereja. Melakukan apa? Skisma dan heresi. Tapi ada bahaya khusus ya yang disebut ultra tradisionalis movements ya. Ultra tradisionalis movement. Ini yang mau tetap berada dalam gereja tetapi tidak mau ikut ajaran gereja. Ya. Gerakan ultra tradisionalis. Di dalam gereja saat ini ada bahaya khusus bagi mereka yang seringkali karena alasan yang tampaknya sah, penyalahgunaan liturgi, liturgical abuse, promosi heresi secara terbuka bahkan oleh klerus ya, dan sebab-sebab yang serupa, banyak orang mencari perlindungan dalam gerakan-gerakan tradisionalis di pinggiran gereja marginal, di pinggiran-pinggirannya. Kelompok-kelompok ini yang dapat dibedakan dari mereka yang mencintai tradisi Misa Tridentin dan sakramen-sakramen yang merayakannya dengan dalam in communion with Paus. Menempuh jalan mereka sendiri di luar hukum-hukum gereja. Mereka ini biasanya merasionalisasi ketidaktaatan mereka dengan menyerang Konsili Vatikan II. Ritus liturgi saat ini, dialog ekumenis dan antaragama, dan seringkali bahkan terhadap Paus Yohanes Paulus II secara pribadi. Dan tidak pernah membedakan antara ajaran dan hukum di satu sisi dan penyalahgunaannya oleh para pembangkang yang tidak taat di sisi lain. Ya, orang-orang ini sepertinya lihat langsung general saja, langsung menjudge secara general saja. Kelompok-kelompok seperti ini, seperti SSPX, Serikat Santo Pius ke-10, Santo Pius ke-5, gerakan, ada istilahnya ini, kami menolak sampai ke wajah Anda, dalam bahasa Inggris ya, terjemahnya. Namanya seperti itu, namanya agak putih seperti itu. Gerakan Bruder Dimond dan Biara Keluarga Kudus. Mereka ini siap memanfaatkan skandal untuk mendapatkan dukungan di antara yang tidak waspada, yang putus asa oleh situasi setempat mereka. Mungkin mereka berpikir bergabung dengan ortodoksi yang lebih sempurna dan sisa-sisa umat Katolik yang lebih setia. Ya. Motif-motif semacam itu dapat memaafkan rata-rata orang yang merasa nyaman dalam kelompok-kelompok seperti itu. Setidaknya pada awalnya, meskipun seperti yang diajarkan Santo Thomas Aquinas, ikut mengambil skandal dalam dosa-dosa orang lain adalah dosa itu sendiri.
terlibat dalam kedosaan orang lain itu sama dengan berdosa. Nah, ada bahaya besar bahwa mulai dari perpecahan material menolak tunduk kepada paus, bahwa semua kelompok ini memiliki kesamaan, Katolik tidak dapat lama mempertahankan posisi dengan mengatakan bahwa mereka itu tunduk kepada paus sementara tidak mematuhinya. Pada titik tertentu, mereka harus memilih orang-orang atau kita yang rasa diri seperti itu, harus memilih dan secara resmi mematuhi perpecahan kelompok. Dalam beberapa kasus, identitas kelompok tergantung pada beberapa penolakan formal terhadap gereja. Kita lihat misalnya fenomena di mana orang menolak ritus Novus Ordo ya, yang sangat efektif mempercepat kematian spiritual bagi penganut awam. Yang sekarang ramai di Indonesia itu adalah grasa grusu seputar liturgical abuse yang terjadi di kalangan kelompok doa karismatik, pembaruan karismatik Katolik. Itu banyak liturgical abuse sehingga orang-orang awam mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya yang mana, bagaimana tanggapan gereja terhadap ini? Ya. Yang juga disayangkan bagi jiwa-jiwa seperti itu adalah kenyataan bahwa kelompok-kelompok ultra tradisionalis ini mengaku ortodoks secara doktrinal, sebuah ortodoksi yang harus mencakup ajaran extra ecclesiam nulla salusia. Ini berarti bahwa seseorang yang telah secara resmi memisahkan dirinya dari gereja melalui bidat atau skisma, atau mengetahui bahwa gereja benar gagal memasukinya, tidak dapat diselamatkan, kecuali tentu saja mereka meninggalkan kehendak mereka sendiri dan berdamai dengan gereja. Ya. Nah, ada dua suara dari magisterium, yaitu dari Paus Bonifasius ke-8 dalam uraiannya pertama tentang otoritas kepausan. Ya, meskipun diberikan kepada manusia dan dilaksanakan oleh manusia, bukanlah manusia melainkan ilahi dan telah diberikan oleh firman ilahi kepada Petrus sendiri dan kepada para penerusnya di dalam dia yang diakui Tuhan sebagai batu karang yang mapan. Ketika dia berkata kepada Petrus itu sendiri, apa yang kamu ikat dan seterusnya dan seterusnya. Matius bab 16 ayat 19. Oleh karena itu, barang siapa menolak kuasa yang ditetapkan oleh Allah ini, menolak perintah Allah. Tidak mengherankan bahwa dengan cukup waktu kelompok-kelompok seperti itu pasti menghasilkan orang-orang yang mengklaim bahwa tahta Petrus sudah kosong. Karena logika sikap skismatis mereka, pada akhirnya tidak dapat didamaikan dengan doktrin keutamaan Paus, seperti yang diucapkan oleh Paus Bonifasius dan Vatikan Pertama. Jadi prinsipnya seperti ini, bidat atau heresi, skisma, dan murtad itu jelas, orang kan keluar dari gereja. Jadi kita langsung tahu, oh ini sudah keluar, dia dosa, ekskomunikasinya late sententia. Tapi yang berbahaya adalah orang yang tetap berada dalam gereja tapi tidak mau tunduk kepada Paus, menolak Konsil Vatikan kedua, mencari kelompok elitis dan seterusnya, membuat perpecahan tetap mau berada dalam gereja. Nah, ini yang agak sulit ya, karena seperti maju kena, mundur kena. Kayak saya kira di medsos ini juga banyak ya orang-orang ultra tradisionalis, gerakan-gerakan ultra tradisionalis. Mereka itu sebenarnya pada prinsipnya sudah menolak kepausan itu sendiri, tapi masih mau mengaku diri sebagai Katolik dan tetap berada dalam gereja Katolik dan menganggap diri mereka sebagai orang Katolik sejati dari kumpulan yang tersisa, di mana semuanya sudah murtad. Jadi istilah yang sekarang marak itu adalah the great apostasy. The great apostasy. The great apostasy ini pernah menjadi teori pada abad ke-7, kemudian menjadi teori pada abad ke-16, dan sekarang di dunia modern juga kembali menjadi teori untuk mengedepankan ide-ide sendiri. Persis seperti itulah perpecahan gereja terjadi. Karena orang berprinsip great apostasi. Gereja sudah murtad dan tinggal kita ini yang murni. Murni suci tak bernoda. Begitu. Terima kasih. Itu saja tentang bidat, skisma, dan heresi, bidat, dan heresi, skisma, dan apostasi. Terima kasih.